Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita, tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 6. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan Petrus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Mantap! Dan Yohanes 3 ayat 6 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya, saya dan saudara kita semua yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, luar biasa Tuhan itu. Dan Roma 10 ayat 9, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau dan diselamatkan. Dan kalau engkau percaya engkau tidak akan diselamatkan, karena itu akan tidak akan. Puji nama Tuhan. Jadi itu Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya mengucapkan mungkin kita sudah beranjang sana kepada teman-teman kita, mungkin sudah lelah, dan ringankan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah itu kita paham. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati pertolongan yang dari Tuhan di Natal yang indah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya masih mengucapkan selamat Natal bagi kita walaupun petang ataupun hampir kapan malam. Saya bersama dengan keluarga sama sidang jemaat mengucapkan selamat Natal bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan berkat Natal senantiasa menyertai kita, kesukaan Natal menyertai kita. Puji nama Tuhan. Saya akan membuka dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi saya tidak akan bacakan, saya hanya bacakan ayat 1, demikian bunyi firman Allah. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya. Jadi tema kita adalah makna Natal bagi orang Majus. Ya. Tentu kita memaknai Natal ini atau dengan sikap yang benar, dengan sikap yang baik, dengan menyerahkan hati kita dan membiarkan Tuhan memimpin kita sepanjang seluruh hidup kita dan menguasai seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya hidup kita ini, tapi apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai seharusnya itu menjadi hal yang harus dikuduskan oleh Tuhan, sehingga di tengah-tengah pekerjaan kita tidak akan merusak citra kita atau melakukan hal-hal yang mempermalukan. Sebagai orang percaya, tentu kita punya harga yang sangat luar biasa. Dunia ini saja tidak dapat membeli kita, ya. Dan begitu berharganya engkau itu sebabnya Tuhan turun dari surga untuk menyelamatkan saya dan saudara melalui kelahiran yang pertama untuk penebusan akan dosa. Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri. Melalui Yesus, korban Yesus, kita salib, kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah makna Natal bagi orang Majus. Mungkin kita sedikit berpetualang dengan orang Majus ini, orang yang bijaksana ini, orang yang luar biasa ini, yang dapat melihat tanda-tanda di langit. Ya. Yang pertama bagi yang saya temukan dalam pembacaan firman Allah adalah perjalanan panjang dan siap menghadapi itu. Jadi makna Natal bagi mereka tidak peduli seberapa jauh bagi mereka, seberapa berisikonya. Yang penting demi mencari nama dan mencari Yesus dan menemukannya. Bayangkan itu dari timur. Kalau dikatakan timur itu berarti Timur atau Irak. Itu berkisar 2.000 km. Dan itu ditempuh dengan segala cara dan tentu
Makanya hampir 2 tahun. Dan kita tahu bagaimana pembunuhan di Rama itu yang berusia 2 tahun ke bawah, karena itu awal dari perjalanan mereka. Dan itu sebabnya Herodes memerintahkan kepada mereka. Saya juga akan meresponi bagaimana kitab Natal, tetapi mungkin jadi beberapa waktu kemudian. Nah, jadi yang saya temukan demi mencari Yesus dan menemukan Yesus, mereka rela melakukan perjalanan yang panjang dan tentu siap menghadapi risiko dari perjalanan. Kenapa? Itu bukan perjalanan yang berada di jalan tol. Itu bukan perjalanan membawa sepeda motor atau sepeda. Itu perjalanan memakai unta. Ya, tetapi karena semangat mereka rela meninggalkan tanah kelahiran mereka demi mencari untuk menemukan itu, karena mereka mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hati mereka, dalam hidup mereka, sehingga mereka rela mengambil risiko. Apapun risikonya, kami akan hadapi, karena kami tahu ada sesuatu yang akan kami temukan dalam kehidupan yang baru itu, yang mereka kenal itu melalui bintang. Nah, yang kedua dikatakan Yesus mentransformasi hidup mereka. Bagaimana kita tahu bahwa mereka mengalami transformasi itu dalam hidup mereka? Ketika mereka bertanya dan kemudian ditunjukkan dan kemana mereka harus pergi itu, dan ketika mereka bertemu, mereka sujud menyembah. Jadi ketika mereka sujud menyembah, saya yakin dan percaya orang yang sujud menyembah itu tidak main-main. Ya, kecuali sujud-sujud. Ya. Saya masih adalah orang yang penggemar sujud di hadapan Tuhan dalam menyembah Tuhan. Adalah orang yang masih meletakkan kepala saya di bawah, kadangkala sejajar dengan lipatan kaki saya. Dan saya merasa bahwa betapa luar biasa Tuhan itu. Karena firman Allah katakan beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya, ya, dengan gemetar. Itu dalam Mazmur 2 ayat yang ke-10. Jadi hal yang sangat luar biasa yang perlu kita perhatikan. Sehingga ketika kita mengalami proses dari Tuhan itu, kenapa kita harus mencium kaki Yesus? Dia mencium sujud-sujud menyembah kepada Dia, karena kita katakan diterangkan selanjutnya ada supaya kamu, ya, supaya murkanya tidak menyala dan kamu binasa di mana itu, di jalan. Dan itulah sebabnya kita perlu melakukan penyembahan kita dengan benar, bagaimana yang dilakukan. Dan mereka bukan itu saja, hati mereka berikan, dan setelah mereka mengalami harta mereka juga mereka berikan. Emas itu kan sesuatu yang sangat berharga. Kemenyan itu tanda ukupan di mana orang Israel untuk berdoa itu mereka harus membakar. Dan balsem itu wangi-wangian yang juga diartikan untuk membalsem Tuhan Yesus dalam kematiannya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak akan bisa sujud menyembah lalu mempersembahkan segala sesuatu yang kita bawa. Bayangkan mereka jauh-jauh itu yang harus menempuh lebih kurang 2.000 km. Satu perjalanan yang sangat panjang, risiko, tapi mereka siap karena hati mereka mengalami transformasi. Dan yang terakhir, yang dikatakan kemudian, rela memberi hati dan harta mereka demi Yesus.
Ya, ini nilai yang ketiga. Rela memberi nyawa, memberi hati mereka dan mempersembahkan hati mereka pada Tuhan dan mempersembahkan hati mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah ketaatan penuh kepada Tuhan. Jadi artinya makna Natal bagi orang Majus adalah walaupun perjalanan panjang dan siap menghadapi risiko, lalu kemudian mereka karena mereka sudah mengalami transformasi hidup, mereka sudah menyembah kepada Allah dan hati mereka diubahkan, lalu mereka terus mempersembahkan itu kepada Tuhan dan juga harta mereka dan sebagai hal yang terakhir ketaatan penuh kepada Allah. Dan semoga Natal ini membawa ketaatan penuh kepada kita dalam perjalanan panjang yang masih akan kita lalui. Risiko apapun yang mungkin kita alami, tapi biarlah kita tetap berada menikmati dan kasih karunia kesukaan besar dari Tuhan itu. Dan biarlah kita memaknai Natal seperti orang Majus dengan poin yang paling yang saya mau katakan yang sangat tertinggi, mempersembahkan hati dan harta kita, dan juga yang mau saya katakan dengan taat secara penuh kepada Tuhan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama kita hidup di muka bumi. Kiranya Tuhan berlebih memberkati pada Natalnya kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati segala kebaikan-Mu dan biarkan kami memiliki makna Natal tersendiri bagi kami, sehingga ketaatan penuh kepada Tuhan dengan melakukan apa yang baik dan benar, menyenangkan hati Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit apapun sakit penyakit dalam nama itu, arahkan tangan kepada Tuhan. Kalau engkau Tuhan pada Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepada meminta kesembuhan daripada di dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita perintah keluar dan oleh biru daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya. Lakukan Tuhan, katakan sesuatu kepada mereka, sembuh, maka mereka akan sembuh. Dan bagi mereka yang Kau sudah sembuhkan, kami ucapkan terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang susah, penderitaan sulit dan lain sebagainya, tekanan, tolong orangnya yang sudah menunjukkan doa, angkat kedua tanganmu, bantu lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, datang kepada mereka, bebaskan mereka, tolong mereka, pulihkan mereka, dan engkau adalah jawaban dari setiap masalah yang kami. Terima kasih dan percaya engkau terus menolong mereka, menolong kami semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Natal, dan sebelum kita tidur, jangan lupa untuk memperkatakan firman Allah. Mantap, mantap, mantap.